Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan materi kita tentang strategi masuknya pasar internasional. Merancang dan mengelola strategi pemasaran global. Dibagi menjadi dua. Satu, industri global. Industri yang di dalamnya posisi strategi pesaing dalam pasar geografi nasional, utama dipengaruhi secara mendasar oleh posisi global mereka secara keseluruhan. Yang kedua, perusahaan global. Suatu perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara serta menangkap keunggulan lead bank, produk, logistik, pemasaran, dan keuangan dalam biaya dan reputasinya yang tidak tersedia bagi pesaing domestik murni. Adapun resiko yang dihadapi oleh pasar internasional. Ada yang pertama, budaya bisnis dan cara bertransaksinya yang berbeda. Dan yang kedua, preferensi pelanggan luar negeri yang berbeda. Dan yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman internasional. Dan yang keempat, situasi ekonomi, politik, dan keamanan. Dan yang terakhir, peraturan dan undang-undang yang berlaku mungkin akan merugikan. Selanjutnya kita akan menentukan pasar mana yang akan dimasukin. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan, salah satunya ada yang bergerak di beberapa negara, bahkan banyak di negara-negara lain. Selanjutnya jenis negara. Jenis negara memiliki daya tarik untuk mempengaruhi produk, pendapatan, populasi, iklim politik, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya jenis negara. Jenis negara memiliki daya tarik untuk mempengaruhi produk, pendapatan, populasi, iklim politik, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya kedekatan psikis dan geografis. Dan yang terakhir, yang perlu dipertingkatkan atas dasar 3 kriteria tersebut, yaitu yang pertama daya tarik pasar, dan yang kedua keunggulan kompetitif, dan yang ketiga resiko untuk memasuki pasar luar negeri, yaitu ekspor langsung, ekspor tidak langsung, sama lisensi dan usaha patungan, investasi langsung. Ekspor langsung. Perusahaan menangani sendiri ekspor mereka. Cara yang digunakan. Yang pertama, departemen atau divisi ekspor berbasis domestik. Kedua, anak perusahaan atau cabang penjualan luar negeri. Yang ketiga, perwakilan penjualan ekspor keliling. Yang keempat, distributor atau agen berbasis luar negeri. Lisensi dan joint venture. Lisensi, pemberian lisensi atau lisensor memberi izin pada perusahaan menggunakan proses manufaktur merek dagang, paten, rahasia dagang untuk mendapatkan fee atau loyalty. Joint venture, investor luar negeri dapat bergabung dengan investor lokal untuk membentuk suatu usaha patungan di mana mereka membagi kepemilikan dan kontrol. Investasi langsung ada 3 poin penting. Yang pertama, kepemilikan langsung dari fasilitas perilaku atau manufaktur berbasis luar negeri. Yang kedua, perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh kepemilikan perusahaan asing. Dan yang ketiga, membangun fasilitas sendiri. Menentukan program pemasaran. Ada 4 poin penting. Poin pertama, perusahaan dapat menetapkan 3 pilihan harga. Poin kedua, menetapkan harga seragam di semua tempat. Poin ketiga, menetapkan harga berbasis pasar di tiap negara. Dan poin terakhir, menetapkan harga berbasis biaya di tiap negara. Menentukan program pemasaran. Perusahaan dapat menetapkan 3 pilihan harga. 1. Menetapkan harga seragam di semua tempat. 2. Menetapkan harga berbasis pasar di tiap negara. 3. Menetapkan harga berbasis biaya di tiap negara. Konsep saluran distribusi internasional. Penjual ke kantor pusat pemasaran internasional penjual, ke saluran antar negara, ke saluran antar negara asing, ke pembeli akhir. Menentukan organisasi pemasaran. Departemen ekspor, divisi internasional, organisasi global, global marketing. Tarif pajak yang dikenakan oleh negara atau pemerintah untuk produk-produk yang diimpor. Tarif digunakan untuk menaikkan pendapatan atau untuk memproteksi perusahaan dalam negeri. Pembatasan jumlah barang-barang yang boleh
diimpor oleh suatu negara dan ditentukan berdasarkan kategori produk. Larangan yang diberlakukan pada suatu negara untuk secara bebas melakukan impor untuk beberapa produk tertentu. Pemerintah membatasi jumlah perdagangan dengan negara lain untuk mengontrol nilai tukar beberapa sekuritasnya.